Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Ikhwan yudin wa akhwati ilmuullah. Hidup selalu berlalu, hidup selalu berjalan, dan hidup adalah suatu kepastian. Tapi kepastian ini harus selalu menuai kebaikan, kebahagiaan, dan ketentraman di akhirat kelak. Di antara supaya hidup kita menjadi yang terbaik di sisi Allah adalah kita selalu bermuhasabah, mengintrospeksi. Karena dengan selalu mengintrospeksi, maka apa yang akan kita lakukan selalu akan berbarometer kebaikan. Saya lakukan baik enggak? Saya mampu tidak? Dan seterusnya. Ini kan Allah tidak. Nah, maka masalah muhasabatun nafsi, bermuhasabah ini inilah salah satu penting ya. Kita baca qala Allah ta'ala muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Ilaju istilah nafsi al-ammarati ala qalbil mu'mini muhasabatuha wa mukhalafatuha. Penawar atau cara atau metode untuk mengatasi kekuasaan nafsu al-ammarah atas hati seorang mukmin adalah dengan selalu mengintrospeksi dan menyelisihinya. Maka disebutkan oleh sebuah hadis yang dhaif, tapi dhaif ya, kita bisa ambil ibrahnya. Ya, di situ disebutkan al-kayyisu man dan nafsahu wa amila bilima ba'dal maut wal ajizu manittaba nafsahu manittaba nafsu hawahu wa tamanni 'ala Allahi. Di sini disebutkan yang artinya kita ambil faedahnya ya, disebutkan hadis-hadis yang dhaif meskipun Imam At-Tirmidzi mengatakan ya hadisnya hasan, wallahu a'lam bishawab. Orang yang berakal itu adalah orang yang mengendalikan nafsunya dan beramal sebagai persiapan sudah kematian. Sedangkan orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada Allah bahwa dia akan mengampuninya. Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazanu anfusakum qabla an tuzanu. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi khadan an tuhasabu anfusakum al-yawm wa tazayyun al-ardi akbar yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yang artinya hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kalian hisab. Timbanglah diri kalian sebelum ya kalian ditimbang. Karena sesungguhnya menimbang atau mengintrospeksi pada hari ini lebih ringan daripada hisab pada hari perhitungan di hari Arad, hari akbar ya, di hari besar itu di akhirat kelak. Karena ya sekali lagi watazayyanul al-aradil akbar, maka timbanglah ya di hari penampakan yang besar nanti itu di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman, yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari ini semuanya ya kalian akan tampakkan apapun, amal apapun, tidak ada ya sesuatu yang tersembunyi sedikit pun di hadapan kalian, atau tidak ada sesuatu yang tersembunyi pun dari kalian. Semuanya akan ditampakkan di hadapan kalian. Nah, kemudian berkata Al-Hasan Basri mengatakan al-mu'min kiwamun ala nafsihi yuhasabu nafsahu lillahi wa innama khawful hisabi yawmal qiyamah ala qaumin hasibu anfusahum fil dunya wa innama syaqqul hisabi yawmal qiyamah ya ala qaumin akhadhu hadzal amra ala ghairi muhasabatin. Imam Hasan Basri mengatakan seorang mukmin itu pemimpin bagi dirinya sendiri. Ia mengintrospeksi dirinya karena Allah sesungguhnya hisab pada hari kiamat nanti akan menjadi ringan bagi mereka yang telah melakukan introspeksi di dunia. Sebaliknya hisab akan terasa berat bagi mereka yang tak pernah berintrospeksi. Ya, jadi mari kita selalu introspeksi diri supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut aja. Macam-macam muhasabatun nafs. Yang pertama adalah naun min qablil amal, yaitu muhasabatun nafs sebelum beramal. Yang kedua ada naun badal amal, yaitu introspeksi setelah beramal.
Untuk introspeksi, ya sebelum amal disebutkan amanul awal, yaitu naun min qabli amal, fahuwa ayyakifa inda awali hammihi wa iradatihi wa la yubadiru bil amali hatta yatabayin lahu rijhanuhu ala tarkihi. Yaitu apa? Jadi seseorang menghentikan langkahnya di pertama kali ketika muncul adanya keinginan, ketika muncul adanya ya sebuah keinginan. Jadi tidak langsung, ya, tidak langsung dia melakukan, ya, wala yubadiru bil amal, dia tidak segera atau tidak langsung untuk melakukannya, untuk mengamalkannya sampai apa? Sampai ya dia melihat bahwasanya benar-benar jelas baginya bahwa melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya. Jadi di awal dia melihat, merenungkan, memperhatikan, ya, kaitan dengan keinginan untuk melakukan hal tersebut. Jadi tidak langsung melakukan amalan sampai jelas apa baginya untuk melakukannya itu lebih baik daripada meninggalkannya. Makanya Imam Hasan al-Basri mengatakan, rahimallahu abdan waqafa inda hammihi fa in kana lahu lillahi amdahu wa in kana lahu khairi ta'akhkhar. Imam Hasan al-Basri mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang apa? Yang dia berpikir di saat pertama ia ingin melakukan sesuatu. Jika karena Allah, maka dia lakukan, dia lanjutkan. Jika karena selain Allah, maka dia tinggalkan. Kaitan dengan masalah ini, maka para ulama memberikan penjelasan kaitan dengan rentetan muhasabah sebelum beramal itu seperti apa. Disebutkan, idza taharakati nafsu li'amin min a'mal, apabila seseorang ada suatu keinginan, ya, untuk melakukan suatu amalan, wahamma bil abd, jadi seorang hamba itu punya keinginan atau ada sebuah ketertarikan untuk melakukan hal tersebut, waqafa awan wa nazar, maka yang pertama harus perhatikan, berhenti dulu, lihat bagaimana nih, hal zalikal amal maqdurun alaihi, apakah amal itu mampu dilakukan, aw khairu maqdurin, atau tidak mau dilakukan, ya, wala mustata, dan ya tidak mampu untuk melakukan, lihat mampu atau tidak, wa illam yakun maqdurun lam yuqaddim alaihi, atau lam yuqaddam alaihi, seandainya tidak mau dilakukan maka ya tidak perlu dilanjutkan, tidak perlu dilakukan. Wa in kana maqduran alaihi waqafa waqatan ukhra, apabila ditimbang-timbang diperhatikan ternyata dia mampu, ya, maka dia juga harus memperhatikan langkah-langkah selanjutnya. Dia memperhatikan hal fi'luhu khairun lahu min tarki, apakah melakukan lebih baik daripada meninggalkannya, ya tarukahu khairun lahu min fi'lihi, atau meninggalkan lebih baik daripada melakukan. Jadi ditimbang-timbang, melakukan lebih baik daripada meninggalkan atau meninggalkan lebih baik daripada melakukan. Fa in kana tsani tarukahu, apabila meninggalkannya itu lebih baik daripada mengamalkannya, maka tarukahu, maka tinggalkan. Walam yuqaddam alaihi, atau lam yuqaddim alaihi, maka tidak dilanjutkan untuk melakukan. Wa in kana al-awwalu waqafa waqfatan tsalisah, apabila ya ternyata melakukan lebih baik dari meninggalkan, maka dia lanjut pada langkah selanjutnya, apa? Yang ketiga, halil ba'isu alaihi iradatan wajhallah, ya iradata wajhillahi azza wa jalla wa sawabihi am iradatal jahi wa sana'i wal mali minal makhluk. Ya, jadi ketika dilihat lebih baik untuk dilakukan, maka lihat apakah ya niatan, apakah pembangkit ataukah pendorong untuk melakukan hal itu dikarenakan mengharap wajah Allah dan mengharap pahalanya, atau malahan dia menginginkan kekuasaan, pujian, harta ya dari makhluk. Maka harus diperhatikan. Seandainya fa'ingkana sanil, ya, seandainya ternyata yang kedua, opsi yang kedua, lam yuqaddam. Jadi seandainya ternyata itu dikarenakan untuk mendapat pujian, mendapatkan harta, mendapat dunia, maka tidak dilanjutkan. Wa in afdhu bihi ila madhuhi, meskipun itu ada tuntutan untuk melakukannya.
li'alla ta'tadus nafsu asyirka, supaya ya diri kita tidak terbiasa, tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Karena wa yakhafu 'alaiha al-'amalu wa yakhafu 'alaiha al-'amal li ghairillah, ya. Fa biqadri ma yakhafu 'alaiha dzalika yuthqilu 'alaiha al-'amal lillahi ta'ala hatta yasiru asqala syai'in 'alaiha. Jadi sekali lagi, ya ini dikhawatirkan, ya ibaratnya terjerumus, ya, untuk melakukan kesyirikan. Karena perlu dipahami ketika dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan, na'udzubillah min dzalik. Makanya disebutkan wa biqadri ma yakhafu 'alaihi dzalik, ya semakin takutnya seseorang untuk beramal karena selain Allah, maka apa? Semakin ringannya, ya, semakin ringan baginya untuk beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Wa in kana al-awwalu waqafa qad. Seandainya niatnya karena Allah, ya. Karena yang pertama itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus merhatikan juga. Maka dia lihat langkah berikutnya, wa nadhuru hal huwa mu'an alaihi walau a'wan yusaidunahu wa yansurunahu idza kana al-'amalu muhtajun ila dzalik am la. Ya, maka lihat apakah yang pekerjaan ini itu ada yang akan membantu, ada orang-orang yang akan membantu dan menolongnya, ya. Ini terkhusus pada amal-amal yang membutuhkan bantuan orang lain. Fa in lam yakun lahu a'wanun amsik anhu kama amsaka Nabi sallallahu alaihi wasallam anil jihadi min Makkah hatta sara lahu syaukatun wa ansarun. Ya, ketika opsinya, maksudnya ketika yang diperhatikan ternyata opsi lebih cenderung yang kedua, yaitu tidak memiliki penolong yang membantu, maka tahan sebagaimana Nabi Muhammad SAW menahan diri untuk jihad fisabilillah, ya, dengan orang musyrik di Mekah sampai ya dia memiliki kekuatan dan memiliki penolong. Gitu. Wa in wajadahu ma'anan alaihi falyuqaddim alaihi fa innahu mansurun bi idznillah taala. Apabila ternyata ya dia melihat adanya penolong, maka lanjut lakukan. Sesungguhnya atas Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mendapatkan pertolongan atau mendapatkan kemenangan. Wala yafutun najah illa min fawti khasran min hadil khisal wa illa fama'a istima'uha. Jadi sekali lagi, ya, tidaklah kesuksesan itu akan luput kecuali apabila ada salah satu hal yang luput, ya, yang luput. Akan tapi kalau semuanya ada, insya Allah atas Allah, ya, maka amal yang akan kita lakukan itu adalah sebuah kesuksesan, sebuah kebaikan. Itu, ya. Maka disebutkan la yafutu an najah, ya. Apabila itu terkumpul semuanya, la yafutu najah, maka kesuksesan, kebahagiaan dan kemenangan tidak akan luput. Wa hadhihi arba maqamat yahtajul 'abdu ila muhasabati nasi 'alaiha qabla al-amal. Ya, 4 hal ini, 4 tingkatan ini itu dibutuhkan seorang hamba ketika memuhasabah dirinya sebelum beramal, ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, meskipun aslinya ada lagi, ya. Muhasabatun nafsi ba'dal amal wa anwa'uha, ya. Mungkin kita lihat waktu atau kita lanjut aja yang kita lanjut aja baik pertemuan akan datang kaitan dengan lanjutan ini. Kurang lebihnya maaf. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai informasi, insyaallah untuk ujian UTS ini antum pelajari dari bab yang berkaitan dengan, ya, asbabu hayatil qalbi wa akhdiyatuhu nafiyah, yaitu dari bab istighfar, ya, istighfar sampai sebelum bab zuhud. Sampai sebelum bab zuhud itu qiyamul lail. Itu saja, akhirul kalam. Wassalamualaikum Muhammad subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.